Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Iya dong. Jadi dengan demikian, ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Memangnya film Aladin? Jadi yang dijamin masuk surga yang mendukung Nabi dalam rangka membangun persatuan. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah. Berdasarkan ada hadis, makana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazar, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Filmnya Aladin bin Saladin. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Ya Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Dan mungkin kenapa yang harus bicara ini terus menerus? Karena masih banyak orang yang belum memahami dengan benar ya apa itu agama. Selama ini yang mereka pahami agama kan masih menurut pemahamannya, pemahaman subjektif masing-masing penganut kriteria sendiri tentang apa itu agama. Dan mereka cara pandangnya masih sebatas agama. Sedangkan dia melihat semuanya itu dari kacamata spiritualitas. Jadi agama itu hanya bagian kecil dari spiritualitas. Kalau para penganut agama mencoba melihat agama dengan kacamata agama, ya menjadi besar, menjadi seolah-olah agama itu menjadi utama dan penting. Ya, nah kalau kita mencoba menggunakan mata yang lebih besar, mata spiritualitas, maka agama adalah merupakan bagian terkecil dari spiritualitas. Sedangkan spiritualitas adalah merupakan langkah-langkah bagi manusia untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya.
Kebenaran sejati ya. Kebenaran sejati, kenyataan yang sebenarnya, baik itu kenyataan tentang dirinya, tentang Tuhan, maupun tentang kenyataan itu sendiri. Jadi spiritualitas itu di sana. Otomatis spiritualitas berbicara tentang bagaimana kita mencapai jati diri kita. Karena jati diri kita adalah merupakan perwujudan dari diri kita yang sebenarnya. Itu kalau kita berbicara tentang spiritualitas, intinya ke sana. Dan kaitannya dengan agama, maka agama merupakan jalan pertama bagaimana mengenali spiritualitas. Maka agama adalah upaya kita memperkenalkan kenyataan, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan semuanya pada manusia kanak-kanak, pada manusia di awal kehidupannya. Nah, tuntunan yang kita berikan pada manusia di awal kehidupannya, ini kita sebut agama. Dan tuntunan ini sangat terbatas dan terbungkus. Keterbatasan ini memang harus kita lakukan karena keterbatasan dari anak-anak itu sendiri. Karena tidak mungkin kita mampu memberikan sesuatu yang besar pada anak-anak yang kapasitas berpikirnya, kecerdasannya, pengalaman dan pengetahuannya masih sangat relatif miskin. Ya. Jadi memang betul-betul harus bijak kita dituntut. Iya. Ya. Jadi oleh karena itu yang disebut agama hanya sebatas itu. Agama adalah upaya orang tua memberikan tuntunan yang terbaik pada anak-anaknya untuk menghadapi kehidupannya di awal kehidupannya sebagai anak-anak. Otomatis tuntunan awal ini sangat tergantung pada pola pandang, keyakinan orang tuanya. Kalau orang tuanya Kristen, maka anaknya menjadi Kristen. Kalau orang tuanya Hindu, anaknya menjadi Hindu. Kalau orang tuanya ateis, maka agamanya ateis. Orang tuanya komunis, agamanya pun komunis. Jadi agama itu dalam pengertian substansial itu di sini. Oleh karena itu, tuntunan awal ini belum selesai. Tuntunan awal ini tidak sempurna, terbatas dan terbungkus. Orang-orang, para penganut agama atau para elit agama seringkali tidak menyadari keterbatasan dan keterbungkusan agama ini. Mereka berusaha untuk menjaga bungkusannya agar tidak dibongkar. Karena mereka anggap bahwa bungkusan ini identitas. Tanpa bungkusan dan merek berarti kita tidak punya identitas. Padahal bungkusan itu hanya tanda pengenal saja. Sesudah tanda pengenal itu kita dapatkan, ya kita sobek, selesai. Kita harus mengetahui apa isinya. Apapun yang diperkenalkan oleh agama, ya, dalam statement-statementnya, itu semuanya dogma. Semuanya masih mitos. Selama kita belum bisa mengalami kenyataannya. Jadi ini menarik ini ya. Ya. Selama ini kan seolah-olah ketika berbicara tentang Tuhan ini terbatas yang seolah-olah sesuatu yang nggak mungkin ini manusia ini kan gitu. Selama Tuhan itu hanya sekedar konsep menjadi terbatas. Iya. Oleh karena itu kita harus mencari Tuhan dalam kenyataannya. Siapa Tuhan dalam kenyataannya? Nah itu yang perlu. Dan mungkin setiap orang, setiap agama punya definisi yang sendiri-sendiri tentang apa itu Tuhan. Ya, setiap agama. Nah, oleh karena itu, karena setiap agama punya definisi sendiri-sendiri tentang Tuhan, punya konsep sendiri-sendiri tentang Tuhan, maka setiap agama punya berhala sendiri-sendiri. Semuanya itu ya. Oh iya, selama mereka belum kenal siapa Tuhan, mereka baru mengenal Tuhan lewat namanya. Bahkan hanya namanya, sosoknya belum tahu. Ngeri-ngeri sedap ini ya. Ngeri-ngeri sedap ini. Seperti itu. Iya. Dan agama berkaitan erat dengan pikiran. Oleh karena itu ada kata-kata, tidak beragama seseorang apabila dia tidak berakal. Oh iya. Ya kan? Jadi selama kita masih di wilayah agama, dibutuhkan akal. Iya. Tanpa bimbingan akal, tanpa bimbingan ilmiah, kita bisa tersesat. Bukan tersesat oleh agama, tapi tersesat oleh pemahaman dan pikiran. Akal ini butuh dirapihkan. Iya.
oleh ilmu. Akal ini butuh dikembangkan dengan ilmu pengetahuan. Itu hanya sebatas pemahaman. Pemahaman ya. Bahkan ketika kita masuk ke wilayah spiritualitas, pemahaman ini harus dihancurkan. Oh. Semua pengetahuan yang kita peroleh dari pikiran, semua pengetahuan produk pikirannya harus dihancurkan. Sebab kalau tidak dihancurkan, dia akan jadi penghalang bagi kita untuk melihat kenyataan yang sebenarnya. Jadi pemahaman itu ya, yang menurut kebanyakan orang itu sangat penting pemahaman, ini bisa menjadi penghalang ya. Bisa menjadi penghalang. Penghalang untuk mencapai memasuki kenyataan. kebenaran atau kenyataan itu sendiri. Iya. Tapi untuk di wilayah, di level agama, pemahaman itu perlu. Jadi orang itu ibaratnya berbicara tanpa ruh sebenarnya ya. Tanpa pijakan kenyataan. Pijakan kenyataan. Itu yang disebut mitos. Itu nggak boleh ya yang Nah, itu hoax. Itu ya. Jadi memang setiap orang itu sebetulnya ketika berbicara harus benar-benar membawa suatu landasan yang kuat berupa kenyataan. Betul. Subhanallah, ini ini bahkan nggak terpikir kadang-kadang ya. Ada kata-kata ojo ngomong nek kon guru ngalami. Oh, yang jargon itu ya. Bisa ngajar ngakoni. Jadi omongan orang tua itu ya ada benarnya ya. Iya. Iya, luar biasa ya.